Pemirsa, Partai Gerindra diprediksi akan sendirian menjadi partai oposisi dalam koalisi Merah Putih. Lebih dari 1 tahun berjalannya pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala, hanya Gerindra yang masih konsisten dan belum memperlihatkan tanda-tanda akan bergabung dengan pemerintah. Terakhir, Partai Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Abu Rizal Bakri mempertimbangkan opsi untuk bergabung ke pemerintahan. Lalu benarkah dengan demikian nasib koalisi Merah Putih kini ada di ujung tanduk? Untuk mengupas hal tersebut sudah hadir di studio kami. Di Berita 1 ada pakar komunikasi politik Mas Gun-Gun Herianto, dan kami juga akan mengundang Anda untuk ikut memberikan pendapat atau opini melalui SMS 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021-52900-308 atau 021-52900-311. Ya, kita langsung mulai dialog kita. Selamat pagi Mas Gun-Gun. Selamat pagi Mas Egan. Ya, kalau kita cermati ini KMP ini kok kelihatannya bubar. Satu persatu itu mulai menyatakan dukungannya untuk masuk ke pemerintahan gitu ya. Ini kalau menurut Anda alasannya kenapa, Mas? Alasannya karena KMP sudah kehilangan isu bersama. Yang biasanya itu menjadi pengikat partai-partai berada dalam koalisi di luar pemerintahan. Contoh misalnya waktu awal itu ada isu bersama, yaitu soal bagaimana distribusi orang ke alat kelengkapan dewan, termasuk pimpinan dewan, sehingga kemudian mereka bisa nyatu. Artinya ada kepentingan politik yang bisa nyatuinnya. Kemudian juga di awal-awal mungkin Mas Egan ingat ada perubahan Undang-Undang MD3, ya kan. Kemudian juga ada pilkada, pilkada yang waktu itu diubah dari langsung ke DPRD, masih ingat ya? Dan itu tentu menjadi waktu itu menjadi magnet lekatnya hubungan mereka. Kenapa? Karena mereka berasumsi bahwa ada agenda bersama yang bisa diperjuangkan mereka, bukan hanya di pusat tapi juga di daerah. Tapi setelah itu memang dinamika politik kan sangat intens, dan meskipun ada fragmentasi antara kekuatan koalisi Indonesia Hebat dan koalisi Merah Putih, tapi sebenarnya secara substantif pola hubungan psikopolitis dan komunikasi politik di antara mereka itu terus memudar. Karena tidak adanya semacam trigger untuk kemudian mereka tetap dalam satu kongsi. Terlebih ketika misalnya mulai partai-partai mencari posisi aman bagi mereka masing-masing. Contohnya adalah Partai Amanat Nasional yang 4 bulan lalu kurang lebih itu kemudian mendeklarasikan di istana dukungan mereka pada pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian di penghujung 2015 PKS dan di awal 2015 Partai Golkar yang mempertimbangkan opsi untuk bergabung. Baik, Mas Gun, kita cermati dulu ada grafis yang kita tampilkan ini. Kita lihat bersama, ini adalah berkaitan dengan 3 alasan KMP bisa bubar ya. Ini diolah dari berbagai sumber. 1, KMP sebagai koalisi oposisi tidak memiliki perbedaan ideologis yang tegas dengan koalisi pemerintahan. Ini adalah alasan yang pertama. Dan kemudian yang kedua kita lihat, KMP tidak memiliki perbedaan orientasi kebijakan yang tegas dengan koalisi yang ada di pemerintahan. Ini juga disampaikan tadi Mas Gun tadi ya. Dan kemudian yang terakhir adalah KMP tidak akan bertahan lama karena kekurangan logistik dalam arti akses-akses terhadap sumber kekuasaan atau sumber daya keuangan negara. Mas Gun punya tanggapan sendiri? 3 alasan itu sangat benar adanya, maksud saya. Contoh misalnya alasan ideologis. Hampir semua partai, kan kita ini sekarang multipartaisme, ya kan, yang ekstrim sebenarnya, karena lebih dari 5 partai. Fragmentasi kekuatan politik ini nyata adanya, tetapi kemudian basisnya tidak ideologis. Contoh misalnya hampir sulit kita mencari prototipe di Indonesia partai yang basisnya ideologi. Artinya menerapkan itu juga dalam seluruh kebijakan partainya. Contoh misalnya dalam pertimbangan koalisi. Kalau kemudian basisnya ideologi, pasti koalisinya itu kesamaan ideologis. Tetapi sekarang koalisi itu dibangun karena opportunity structure, ya kan? Pendekatan peluang itu biasanya variabelnya antara lain adalah probabilitas perolehan suara, cost of entry, sama benefit di dalam kekuasaan. Nah, ketika misalnya keuntungan dalam kekuasaan itu tidak mereka peroleh, itu juga kadang-kadang menjadi faktor yang tidak bisa lagi menyatukan mereka setelah kontestasinya usai. Itu yang tadi disebut sebagai faktor ketiga ya. Misalnya soal akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Nah, itu kan pragmatis sebenarnya, kan berarti motifnya adalah koalisi karena pertimbangan political ekonomi.
termasuk juga kepentingan ekonomi, bukan hanya political ekonomi, relasi kuasa kalau political ekonomi, tapi juga economic interest. Baik Mas Gunggun, tapi kemudian apa sebetulnya yang kemudian partai-partai ini satu persatu mulai menyatakan, ya paling tidak mungkin secara tidak langsung, tapi kemudian mulai menyatakan kedukungan kepada pemerintah ini, apakah ada kaitan dengan momen-momen tertentu? Apalagi kita sekarang sudah mulai meributkan mengenai reshuffle, lalu kemudian Partai Golkar yang ingin mendekat kepada pemerintah karena ingin segera dilegalisasi oleh Menkumham, apakah ada hal-hal itu sebetulnya? Saya melihat ada faktor jangka pendek. Faktor jangka pendek adalah soal eksistensi partai. Ini selain faktor ekonomi yang saya sebut tadi adalah soal aspek legal. Kan beberapa partai terlibat dalam konflik internal seperti P3 dan Partai Golkar. P3 lebih dulu merapat ke pemerintah, terutama kubunya Romi. Waktu itu tentu juga dalam konteks mencari legitimasi, sehingga waktu itu dia mengantongi SK Kemenkumham, meskipun kemudian kalah di kasasi Mahkamah Agung. Kemudian kubunya Abu Rizal Bakri, saya yakinnya ini ada proses kepentingan ekonomi dan juga tentu kepentingan politik dalam konteks pencarian legitimasi ketika ada multi interpretasi atas sejumlah bacaan orang terkait dengan legitimasi Partai Golkar. Contoh misalnya setelah kasasi MA selesai waktu itu, kemudian diharapkan tentu oleh internal Partai Golkar urusan di Golkar selesai, tapi ternyata ini bahkan menjadi titik kulminasi dari sebuah proses politik yang sampai sekarang ini belum terurai. Kemudian orang bertanya, setelah kepengurusan Rio berakhir Desember 2015, terus apakah kepengurusan Abu Rizal Bakri legal atau tidak? Sementara Agung Laksono juga dicabut SK oleh Kemenkumham, sehingga kemudian Golkar sekarang menurut saya dalam fase yang sangat genting. Kenapa? Karena selain polarisasi, bukan hanya dua kubu Agung dan Abu Rizal Bakri, tapi second layer-nya juga berkonflik. Contoh misalnya orang yang tadinya di kubu Agung juga pecah, yang tadinya di kubu Abu Rizal Bakri juga pecah. Jadi pertarungannya menjadi multipolar. Nah ini yang kemudian harus dibaca sebagai variabel dinamis, sehingga kemudian mereka mungkin memberikan semacam opsi, semacam best alternatif, dan best alternatifnya menurut saya kemudian merapat ke pemerintahan. Dan jangan lupa bacaan bahwa Golkar dan PKS adalah partai yang sejak berdiri itu nyaris selalu berada dalam kekuasaan. Golkar sejak Soeharto, kemudian pasca reformasi selalu berada dalam kekuasaan, pun demikian PKS. Baik Mas Gunggun, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi. Ya pemirsa, sebelum kita mulai dialog kembali, kita tampilkan berikut ini pernyataan dari Ketua DPP Gerindra Desmond J. Mahesa. Ya, inilah pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPP Gerindra berkaitan dengan kondisi KMP saat ini. Kan adanya KMP karena Jokowi tidak mengakomodir pendukung Prabowo, tapi sekarang kan mengakomodir. Bagi partai-partai pragmatis pasti merapat ke sana. Bagi Gerindra nggak ada masalah, yang bagus kita dukung, yang tidak pro rakyat kita lawan. Ini nggak masalah kalau sendirian begitu ya mungkin ya. Iya. Ya, kemudian kita akan tanyakan langsung kepada Ketua DPP Gerindra yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Ada Bapak Iwan Sumule. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Eko. Baik, Pak Iwan, kalau kita cermati kondisi sekarang tampaknya Gerindra menjadi partai oposisi sendirian, bahkan sendirian juga di KMP. Tanggapan Anda, Pak Iwan? Saya melihat bahwa judul dialog kita pagi ini juga agak, menurut saya, terlalu dramatis sekali. Artinya bahwa dengan judul nasib KMP di ujung tanduk, menurut saya itu tidak benar gitu loh. Tapi kalau cermati Partai Golkar sudah karena menurut saya KMP itu baik-baik saja, karena beberapa pertemuan-pertemuan rutin dalam menjalin silaturahmi dan membahas isu-isu strategis itu tetap dilakukan oleh KMP. Jadi saya berpikir bahwa sebenarnya ada kekuatan-kekuatan tertentu. Bahkan saya juga menduga bahwa pemerintah juga yang sebenarnya
menginginkan KMP ini bubar. Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa ada kelompok-kelompok tertentu, bahkan pemerintah itu menginginkan KMP bubar. Kita melihat bahwa kegaduhan-kegaduhan juga yang dilakukan, yang terjadi hari ini, itu dilakukan bukan oleh KMP, tapi dilakukan oleh kelompok-kelompok di luar KMP, bahkan pemerintah sendiri, kelompok pemerintah sendiri yang kemudian membuat kegaduhan. Jadi saya berpikir bahwa KMP itu baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang luar biasa menurut saya. Bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk saya menyatakan, menggarisbawahi bahwa upaya-upaya untuk membubarkan KMP itu dengan melobi beberapa tokoh-tokoh elit partai di KMP untuk bergabung dengan pemerintah, dengan menawarkan beberapa posisi-posisi di pemerintahan. Nah, ini yang menurut saya yang upaya-upaya yang coba dilakukan oleh pemerintah untuk membubarkan KMP. Nah, termasuk dengan bagaimana keputusan peradilan yang tidak tegas posisi Golkar dan P3 hari ini. Kira-kira begitu, Mas Ego. Maaf saya potong Pak Iwan, tapi yang ingin menyatakan merapat kepada kubu pemerintahan ini kader-kader dari partai itu sendiri loh Pak Iwan, bukan dari adanya dorongan dari pihak-pihak lain. Itu kan ada upaya-upaya, itu kan yang upaya-upaya pendekatan awal yang dilakukan oleh kelompok tertentu di luar KMP dan pemerintah, upaya melobi-lobi elit-elit partai yang tergabung dalam KMP untuk bergabung dengan pemerintahan. Itu jadi upaya proses awal itu jangan sampai dihilangkan begitu. Yang dilihat oleh publik hari ini adalah bahwa kelompok-kelompok partai-partai yang tergabung dalam KMP ini yang ingin bergabung dengan pemerintahan. Nah, ini yang harus dilihat gitu loh. Pak Iwan, berarti kalau menurut kacamata dari Gerindra ini Partai Golkar, lalu kemudian P3, PKS ini masih dalam KMP begitu? Belum ada yang keluar begitu? Ya belum ada, menurut saya tidak ada, dan KMP itu baik-baik saja. Ini ada upaya-upaya yang sangat luar biasa ingin membubarkan KMP, ini yang menjadi pertanyaan seharusnya. Ya, begitu. Dan juga media-media, bahkan saya menduga juga bahwa dengan judul nasib KMP di ujung tanduk, ini salah satu media yang juga maksud saya ya mohon maaf ini bahwa dengan mengangkat topik seperti ini artinya juga Berita Satu juga ikut mendorong KMP ini bubar gitu loh. Padahal KMP baik-baik saja menurut saya ya. Oke, baik. Saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun, kalau dicermati kan ini apakah betul KMP baik-baik saja, sebetulnya tidak ada permasalahan? Paling tidak kan kita sudah lihat sendiri ya bahwa sebetulnya dari anggota DPD Golkar sudah menyatakan ingin bergabung ke pemerintahan. PKS meskipun mungkin kalau menurut Pak Iwan tadi ini sebenarnya pihak-pihak yang tertentu yang ingin membubarkan KMP, bukan? Jadi begini, ini sebenarnya kita harus membaca secara objektif fakta politik. Jadi yang kemudian bukan interpretasi banyak orang, bahwa fakta politiknya partai-partai yang sekarang di KMP itu sudah mulai melakukan proses komunikasi politik yang intens itu dengan pemerintah, dalam konteks ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Dan sebenarnya KMP tidak perlu dibubarkan, karena kan ini hanya semacam koalisi strategis pada saat Pilpres, ya kan? Nah, kemudian apakah KMP ini membangun semacam koalisi permanen? Kan waktu deklarasi setelah Pilpres itu kan KMP kemudian mendeklarasikan koalisi permanen. Tetapi dalam konteks perpaduan presidensial multiparteisme itu nyaris tidak ada prototipe koalisi permanen, ya. Kecuali kalau misalnya seperti Amerika, karena dua partai yang sama-sama kuat, Republik dan Demokrat, sehingga tradisi ruling party dan oposisinya terbangun dengan kuat. Nah, kalau dalam konteks, kalau baca bukunya Juan Linz misalnya soal banyaknya penganut sistem presidensial, negara yang menganut sistem presidensial mengalami deadlock, gagal, karena tidak adanya proses komunikasi yang intens, sehingga kemudian presidensial itu tidak cocok dengan multiparteisme. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah KMP ini baik-baik saja? Menurut saya tidak efektif lagi, artinya tidak baik-baik lagi. Kenapa?
Karena prosesnya tidak lagi kemudian bukan semata kohesi politik ya, tapi soal orientasi ke depan. Misalnya menjadi kekuatan pengontrol yang efektif. Sebenarnya saya sendiri secara ilmiah mengatakan bahwa interaksi politik itu akan selalu berjalan 4 kan, pakai tesisnya Levitsky itu ya. Pertama itu melengkapi, kemudian yang kedua mengakomodasi, kemudian menyaingi dan menggantikan. Proses 4 ini alamiah aja dalam proses politik. Jadi ketika tadi misalnya Gerindra mengatakan ini ada pihak-pihak lain yang kemudian sebenarnya tidak usah kemudian tendensius seperti itu. Kenapa? Karena yang paling penting sebenarnya adalah membangun jejaring komunikasi politik di posisi politiknya masing-masing. Kalau kemudian Gerindra mampu memotori koalisi di luar pemerintahan yang efektif dan punya agenda bersama, apalagi basisnya misalnya ideologis, itu kan akan kuat dengan sendirinya. Bahkan saya sebenarnya mengharapkan partai-partai di luar kekuasaan itu posisi politiknya ajak sehingga kemudian sama-sama membangun tradisi demokrasi yang kuat. Gitu. Baik, saya kembali kepada Pak Iwan. Pak Iwan, lalu kemudian komunikasi politik yang selama ini dilakukan oleh Gerindra dengan sesama partai di KMP seperti apa sih Pak Iwan? Bahwa partai-partai yang ada itu komunikasi politik juga harus kita bangun dengan baik gitu loh. Bahwa ketika ada komunikasi politik, jadi kami bukan sangat tendensius terhadap perkembangan yang ada, bukan hanya menuduh, tapi memang ada upaya-upaya yang dilakukan gitu loh. Bahwa sebenarnya ketika kita ingin membangun demokrasi yang baik, ya kita membutuhkan adanya kontrol dari kelompok-kelompok yang coba untuk mengkritisi. Jadi tidak semua orang kemudian, tidak semua kelompok atau partai politik juga harus diminta untuk harus bersepakat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Tapi kita mencoba untuk menjadi kontrol yang baik, mengkritisi hal-hal seperti yang dikatakan oleh Pak Desmond tadi, bahwa dari Gerindra bahwa ya kita apa yang baik untuk rakyat dan menguntungkan rakyat, untuk kepentingan rakyat, ya kita akan dukung. Tapi kalau hal-hal yang kemudian merugikan rakyat, gitu loh, ya kita pasti akan kritisi. Jadi menurut saya bahwa apa yang terjadi hari ini, komunikasi politik yang dilakukan, saya anggap wajar-wajar saja. Apa yang kemudian disampaikan, dilakukan oleh PAN atau kelompok-kelompok atau partai-partai yang lain. Menurut saya itu wajar-wajar saja, komunikasi politik memang harus dibangun. Tapi yang saya lihat bukan soal tendensi atau apa, tapi bahwa memang ada upaya-upaya supaya KMP ini bubar. Ya menurut saya KMP dari awal sudah menyatakan dengan tegas bahwa ingin menjadi kelompok yang mengkritisi, penyeimbang untuk membangun demokratisasi yang baik yang sedang kita lakukan hari ini. Itu sebenarnya tujuan yang ingin kita lakukan dari pihak KMP gitu. Baik, Pak Iwan Sumule, terima kasih telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon, Pak. Selamat pagi. Dan sebelum kita akan kemudian lanjutkan lagi dialog kita di segmen selanjutnya. Kami akan segera kembali. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita, Mas Gun Gun. Kalau kita berkaca pada pengalaman PDIP ya, dia menjadi partai oposisi selama beberapa periode sendirian begitu ya. Dan sekarang kalau kita cermati mungkin naga-naganya Gerindra akan seperti itu juga. Kalau menurut Anda, bisakah Gerindra bertahan seperti layaknya PDIP pada waktu itu? Satu-satunya yang punya potensi untuk bertahan di luar tentu adalah Partai Gerindra sebenarnya, karena mungkin punya keinginan juga untuk tetap maju di 2019. Dan kalau Prabowo masih maju di 2019, kan lucu aja kalau kemudian dia menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi sekarang. Dan bukan soal kelucuan itu sih bagi saya, tapi memang penting juga ada partai yang berada di luar kekuasaan. Kalau dalam bacaan saya, dari tradisi politik partai yang bersangkutan, itu sebaiknya Pak Jokowi mempertimbangkan Golkar untuk merapat ke dalam kekuasaan. Karena ingat misalnya 2 periode pemerintahan Pak SBY, Golkar masuk, PKS pun masuk gitu ya di dalam koalisi besar pendukung pemerintah, tapi ternyata juga tidak efektif. Contohnya misalnya dalam kebijakan BBM, kemudian dalam beberapa kebijakan strategis SBY lainnya, itu Golkar contoh misalnya dalam Senturi, itu kan berbeda dengan pemerintah. Artinya apa Mas Egan? Ini kita bicara soal historisitas berjenjang partai yang bersangkutan.
Toh kalaupun misalnya Pak Jokowi hanya ngambil PAN dan tentu kekuatan koalisi Indonesia Hebat sebelumnya juga solid, sebenarnya dia di atas kertas kalau voting itu dia sudah dia menang. Okay. Hanya masalahnya kalau kemudian sekarang mengakomodir juga PKS, mengakomodir Golkar, ini menurut saya mengalami obesitas ya. Jadi ini efektif itu nanti. Ya. Ada semacam asumsi bahwa koalisi besar partai politik itu akan menciptakan titik keseimbangan politik. Tapi dalam beberapa hal, coba Mas Egan review lagi 2 periode pemerintahan SBY. Justru itu juga menjadi alat sandera tersendiri karena terlalu banyaknya investor politik di dalam pemerintahan yang menyebabkan kemudian harus bagi-bagi kekuasaan kepada banyak partai. Akibatnya apa? Ya, titik keseimbangan itu berubah menjadi zona nyaman, dan zona nyaman kemudian akan melahirkan diskrepansi politik dengan publik ya, karena si pemimpin ini akan lebih banyak melakukan politik akomodasi pada elit. Nah, saya sih berharap sebenarnya koalisi Indonesia Hebat sekarang kemudian plus PAN, dan itu tidak lagi mengakomodir Partai Golkar dan PKS, biar Golkar, PKS, dan Gerindra itu juga menjadi kekuatan yang sama pentingnya di luar kekuasaan. Dan itu juga pentradisian bagus bagi Partai Golkar, karena selama ini Golkar tidak pernah punya pengalaman di luar kekuasaan. Dia punya nggak daya tahan kalau berada di luar kekuasaan di tengah konflik yang mendera seperti sekarang dan oligarki partai, karena prototipe partai yang berubah dari kolegial itu menjadi sangat personal sentris di Pak ARB. Nah, dia punya nggak kemampuan bertahan sebagai institusi partai modern di tengah konflik, dan dia posisinya berada di luar kekuasaan. Nah, kalau dia bisa lulus, itu menurut saya adalah ujian paling bagus bagi Partai Golkar selama sejarah Republik ini. Tapi kalau berkaca pada sekarang tampaknya Golkar tidak bertahan lama. Ya, karena itu tadi saya melihat motif ekonomi dan motif kekuasaannya sangat dominan, sehingga kemudian cara pragmatis dipakai. Ya oke, dia membangun komunikasi untuk mengambil opsi berada di dalam kekuasaan. Dan ini memang tradisi Golkar. Dan kalau sudah masuk, Golkar akan sangat dominan, memerankan peran-peran. Terlebih kemudian jejaring Partai Golkar ini sebenarnya sangat fleksibel, banyak sekali jaringan komunikasi karena alumni Partai Golkar tersebar di banyak partai begitu. Dan ini juga menurut saya akan jadi beban tersendiri dalam proses kepemimpinan Jokowi sebagai pengambil resiko. Gitu. Mas Gun, tapi tidak bisakah kalau Presiden Jokowi ini kemudian bisa memanfaatkan Golkar kemudian untuk bisa membuat kebijakannya efektif? Karena kan kita tahu bahwa sebetulnya kadang-kadang PDIP itu terlihat lebih oposisi dibandingkan dengan Partai Gerindra, dan padahal itu udah satu partai sebetulnya. Itu bagaimana? Iya, sebenarnya begini, saya mengatakan bahwa skema pola hubungan politik dalam konteks Indonesia itu sejarahnya adalah pola asimetris kan, sehingga sebenarnya tidak terlalu jelas juga ketika orang berada dalam kekuasaan itu benar-benar all out mendukung pemimpinnya. Setengah-setengah ya? Tetapi kemudian saya melihat posisi sekarang sudah cukup memadai bagi Jokowi, meskipun tentu harus ada jaringan kekuatan lain di luar partai untuk menjadi semacam dukungan pada Jokowi. Contohnya adalah public trust. Dia mengakomodir banyak partai pun kalau public trustnya rendah. Contoh misalnya dia tidak bisa mengoptimalkan 2059 triliun postur anggaran APBN 2016 untuk kemudian program-program yang populis, maka dia bisa aja seperti kemudian terdegradasinya Thaksin di Thailand. Ya, kenapa? Karena saya bilang begini. Pak Jokowi lahir dari satu tradisi pemilihan karena dia dianggap sebagai sosok populis. Setelah kemudian dia memimpin sekarang, dia tentu diharapkan punya policy-policy yang populis juga. Artinya banyak redistribusi kemakmuran dan kesejahteraan yang dirasakan, kemanfaatannya untuk orang banyak, terutama di level masyarakat bawah. Nah, kalau kemudian terus bermain di level elit untuk mencari titik keseimbangan politik dan menciptakan zona nyaman kekuasaan, apa bedanya dengan Pak SBY? Yang itu kemudian juga sudah 2 periode dilakukan, ternyata nothing. Dan ini menurut saya harus kemudian ada semacam reorientasi dalam konteks kekuasaan periode ini, bahwa Pak Jokowi sekarang mengambil resiko untuk tidak terlalu banyak memasukkan partai politik, terutama partai-partai yang portofolionya adalah partai-partai yang tidak pernah punya loyalitas tunggal kepada presiden, melainkan lebih menjadi pemain di dalam kekuasaan. Nah, itu kita bisa identifikasi partai mana aja. Nah, ini yang kemudian bagus juga bagi Gerindra. Karena kalau Gerindra ini mau besar,
Iya, dia memang harus jelas posisi politiknya berada di luar kekuasaan sementara. Pak PDIP misalnya 2 periode SBY itu berada di luar kekuasaan dan dia menuai untung pada saat Pileg 2014 dan Pilpres 2014. Ini Gerindra yang sekarang harus dilakukan oleh Gerindra sekarang ketika di tengah-tengah KMP ini satu persatu ini mulai menyatakan ingin merapat ke... Itu pun pernah dialami PDI Perjuangan. Hampir semua partai yang waktu itu berkoalisi dengan PDIP itu kemudian pindah kongsi ke Partai Demokrat, artinya mendukung pemerintahannya SBY, baik SBY JK maupun SBY Budiono. Jadi pengalaman ini sebenarnya hanya berganti aktornya aja. Bahwa kebetulan Gerindra sama-sama dengan PDIP waktu Pilpres sebelumnya. Tentu Gerindra punya pengalaman juga soal bagaimana menjadi di luar kekuasaan. Sekarang menurut saya, apakah jauh lebih efektif bagi Gerindra di luar kekuasaan atau di dalam kekuasaan? Menurut saya di luar kekuasaan. Kenapa? Karena dia bisa memanfaatkan ini untuk memperbaiki, melakukan institusionalisasi politik di tubuh partainya, dan dia punya waktu untuk kemudian memanage internal dan sekaligus juga melakukan semacam kontrol publik sehingga kemudian dia bisa aja menuai simpati dari masyarakat. Hanya masalahnya sekarang adalah apakah Golkar dan PKS mau melakukan hal yang sama atau sebenarnya pola-pola pragmatis itu yang berbasis konsensus itu yang kemudian dilakukan. Nah, Mas Egan, simpulannya bahwa posisi KMP ini sebenarnya sudah tiada. KMP sudah tiada. Jadi proses-proses pola hubungan politik ditentukan oleh isu dinamis dan kemudian bagaimana dia mempertahankan eksistensi dan akses kepentingan politik mereka masing-masing. Sehingga apakah akomodasi akan dilakukan oleh Jokowi, itu aja. Pak Jokowi bukan karakteristik pemimpin yang menurut saya polanya dominatif, melainkan pola kolaboratif atau pola akomodatif. Kalau kolaborasinya tidak harus selalu masuk dan minta jatah menteri, itu it's okay. Jadi Jokowi bisa melakukan itu. Tapi kalau pola-pola kolaboratifnya itu lebih mengarah ke akomodatif, yang kemudian harus minta jatah misalnya seperti PAN 2 menteri, Golkar minta berapa menteri lagi, maka kemudian kementerian yang tadinya meritokrasi atau berorientasi pada zakon kabinet itu hanya akan mimpi begitu. Baik, Mas Gun, kalau Anda membaca mengenai peta politik ke depan, ini nanti akan seperti apa? Apakah Golkar ini akan masuk di pimpinan atau seperti apa? Di 2016 ini kan awal tahun sudah dimulai dari polemik soal pilihan pimpinan Dewan, lebih tepatnya lagi Ketua DPR yang kemarin ditinggalkan Setia Novanto dan sekarang didorong ikonnya Ade Komarudin. Tapi ingat di internal tentu jadi turbulensi ini. Faksi-faksi yang di situ kemudian bertarung lagi sehingga kemudian Golkar akan munaslup atau tidak akan munas atau tidak, kan ini kan menjadi suatu pilihan untuk islah mereka. Artinya apa? Ada keterancaman juga posisi alat kelengkapan Dewan di DPR karena konflik internal, misalnya seperti Bambang Susatyo mau digeser gitu, Nur Supit mau digeser oleh Kahar Muzakir kan, kemudian Setia Novanto juga belum tentu ya kan bisa dengan nyaman melenggang menjadi ketua fraksi meskipun dia sudah mengangkat dirinya sendiri begitu. Jadi ini suatu hal yang menurut saya harus dibaca sebagai variabel dinamis bahwa Golkar ini memang sudah sangat berada di posisi dalam sejarah partai Golkar sejak Soeharto sampai sekarang ini menurut saya konflik terparah. Tapi bukan tidak mungkin kalau nanti partai-partai yang menyatakan ingin merapat ke pemerintah suatu saat mereka juga akan kembali lagi ke KMP, itu bukan tidak mungkin ya? Menurut saya gini, jadi bukan kembali ke KMP, kita nggak usah lagi bicara entitas KMP karena sebenarnya sudah tidak menarik lagi karena tidak akan efektif lagi sebenarnya KMP itu. Hanya sekarang apakah Golkar ini akan loyal kalau dia berada dalam kekuasaan terhadap Jokowi atau dia double standar seperti di eranya Pak SBY begitu. Ingat Golkar itu adalah partai berpengalaman dalam birokrasi dan dia ketika masuk itu dia biasanya all out. Justru sekarang ini konflik begitu banyak itu karena memang Golkar biasa dalam tradisi berada dalam kekuasaan gitu, sehingga kemudian mereka nyaman dengan segala macam fasilitas, akses dan segala macamnya itu. Yang ini harus dibaca juga sebagai variabel penting dalam membaca eksistensi Partai Golkar. Bahwa Golkar kontribusinya pada Republik ini sudah banyak, ya, tetapi juga proses permainan politik Golkar yang sangat dominan di beragam rezim itu juga iya. Sehingga kemudian ini yang disebut dengan ya tidak ada makan siang yang gratis. Ketika Golkar kemudian sekarang ingin merapat, tentu dia juga akan meminta sesuatu.
Meminta sesuatu ini yang harus kemudian ditanggapi secara hati-hati oleh Jokowi. Nah, itu Presiden Jokowi ini terakhir ya, Mas Gun, singkat saja. Kalau Presiden Jokowi, kalau Anda melihatnya, mampukah dia kemudian ketika nanti ada begitu banyak partai masuk ke dalam pemerintah, mampukah dia bisa mengeluarkan kebijakan yang efektif paling tidak tersandra oleh partai-partai itu? Saya melihat kalau koalisi besarnya tidak dibatasin, sekarang kan sudah sebenarnya memadai. Tapi kalau kemudian terus menambah sehingga menyisakan satu saja misalnya Gerindra, itu akan jadi labirin lagi. Baik. Nah, gitu. Oke, baik Mas Gun, terima kasih telah hadir bersama kami. Selamat pagi Mas Gun.